Temen-temen bayangin deh, bus malam yang biasanya rame puter musik dangdut atau pop koplo, tiba-tiba sunyi banget karena ada larangan puter lagu gara-gara royalti belum dibayar. Lucunya, di dalam bus itu malah ada ondel-ondel kecil yang nyiapin gendang buat gantiin musik. Tapi yang bikin ngakak sekaligus tegang, busnya malah masuk ke hutan horor yang isinya tanaman karnivora mirip film The Day of the Triffids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya sahabat, klik tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini supaya tetap semangat bikin cerita-cerita gokil tentang ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan buat ngumpul di cerita lucu hari ini. Mari kita perbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau. Silakan tulis sholawat di kolom komentar, biar cerita ini makin berkah. Sahabat semua, mari kita selalu bertakwa kepada Allah. Ingat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menghadapi pasukan, musuh, maka teguhkanlah hatimu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Pesan ini nyambung banget sama kisah kita nanti, karena ondel-ondel harus berani menghadapi musuh yang aneh, yaitu tanaman karnivora Triffids. Oh iya, jangan lupa juga tulis di kolom komentar, kalian asalnya dari mana aja nih biar kita bisa saling kenal. Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena di akhir video ada satu pertanyaan yang jawabannya ada di deskripsi. Yang jawab benar bakal saya doakan hadiah istimewa di penutup. Malam itu suasana jalan tol benar-benar lengang, hanya ada lampu-lampu jalan yang berkelip redup, seakan sedang mengantuk menunggu pergantian shift dini hari. Bus malam berwarna biru kuning bertuliskan besar, Po Nusantara, melaju pelan dengan suara mesin diesel yang bergetar konsisten. Dum, dum, dum. Sopir bus, seorang bapak parubaya yang wajahnya penuh guratan pengalaman, tampak duduk dengan tegak namun agak kaku. Tangannya menempel erat di setir seakan takut kalau setir itu tiba-tiba lepas sendiri. Biasanya, suasana di dalam bus malam seperti ini diisi dengan suara musik dangdut koplo, pop nostalgia, atau setidaknya radio lokal yang muter lagu-lagu jadul buat nemenin perjalanan jauh. Tapi malam itu beda. Hening, sepi, sunyi. Bahkan kalau ada jarum jatuh pun mungkin kedengeran jelas di lantai bus. Penyebabnya adalah sebuah kertas putih ukuran A3 yang ditempel menutupi hampir setengah kaca depan bus. Tulisan tebal hitam dengan huruf kapital terpampang jelas, dilarang putar lagu, royalti belum dibayar. Tulisannya tegas, tanpa hiasan, tanpa senyum. Seakan-akan itu bukan cuma sekedar aturan, tapi sebuah kutukan, siapapun yang berani muter musik di bus ini bakal kena sial 7 turunan. Penumpang yang duduk di kursi-kursi empuk dengan sandaran tegak pun terlihat serba salah. Ada yang mencoba tidur tapi malah kebangun terus karena terlalu sunyi, ada yang menunduk main HP tapi sinyal sering hilang, dan ada juga yang cuma melamun liatin jalan gelap di luar jendela. Biasanya kalau ada musik, suasana jadi cair. Penumpang bisa ikut goyang kecil di kursi, sopir bisa nyanyi tipis-tipis walau fals, kondektur bisa ikut bersiul sambil ngecek karcis. Tapi karena musik dilarang, semua jadi kikuk. Bayangin aja, jalan tol kosong, suara mesin monoton, penumpang diem 1000 bahasa, sopir muka kaku, kondektur nyender kayak patung. Pokoknya suasana kayak lagi naik bus hantu. Tiba-tiba dari kursi depan, muncul sosok yang bikin semua mata melotot, dan senyum muncul di bibir mereka. Ada ondel-ondel kecil duduk manis di kursi paling depan dekat sopir. Tapi jangan salah, walau tubuhnya kecil, mukanya tetap khas ondel-ondel Betawi, merah menyala dengan mata besar melotot, alis tebal, dan mulut setengah senyum. Ia mengenakan pakaian tradisional warna kuning mencolok, lengkap dengan ikat pinggang kain batik yang warnanya agak kebesaran buat ukuran tubuhnya. Yang lebih bikin ngakak, dia bawa gendang kecil di pangkuannya. Tangannya sesekali ngetok-ngetok pelan kayak lagi latihan pemanasan. Duk, tak, duk, tak. Reaksi penumpang bener-bener campur aduk. Ada ibu-ibu yang tadinya merem langsung buka mata dan melongo sambil bisik ke suaminya. Bang, itu ondel-ondel beneran apa saya lagi ngantuk ya? Si bapak cuma bisa ngucek mata, memastikan itu bukan mimpi. Anak muda di kursi tengah langsung nyorot kamera HP ke arah ondel-ondel, siap-siap bikin story IG dengan caption, ketemu ondel-ondel di bus malam,
real life horror komedi. Ada juga bapak-bapak lain yang nyeletuk keras. Alhamdulillah, akhirnya ada hiburan juga, daripada bus ini kayak kuburan berjalan. Semua pun ketawa ngakak walau setengah masih ngerasa aneh. Sopir bus yang biasanya kalem pun ikutan bengong. Dia nengok sebentar ke arah kaca spion dalem, ngeliatin ondel-ondel kecil itu. Dalam hati mungkin dia mikir, ya Allah, ini rejeki atau musibah? Saya disuruh nyetir bus apa nemenin boneka hidup. Tapi daripada bikin panik penumpang, si sopir cuma batu kecil, lalu pura-pura fokus ke jalan lagi. Padahal jelas banget dia juga pengen ketawa. Ondel-ondel kecil itu lalu berdiri pelan, masih sambil bawa gendang. Dia maju ke lorong bus, matanya melotot tapi gaya jalannya kayak artis masuk panggung. Semua penumpang langsung ngikutin dengan tatapan penuh penasaran. Ada yang siap-siap ngasih recehan kayak lagi nonton ondel-ondel di kampung, ada juga yang nyiapin HP buat live TikTok. Begitu sampai tengah bus, ondel-ondel berhenti, tarik napas panjang, padahal dia nggak punya hidung beneran, lalu mulai mukul gendangnya dengan ritme sederhana tapi jelas, dum tak dum tak dum tak. Ajaibnya, suasana yang tadi kayak kuburan mendadak berubah. Penumpang yang tadinya tegang mulai goyang pelan di kursi masing-masing. Ibu-ibu yang tadinya cemberut mulai ikut tepuk tangan. Anak-anak kecil yang ngantuk tiba-tiba ketawa. Bahkan si sopir pun tanpa sadar ikut nepuk setir sesuai irama, walau wajahnya masih sok serius. Bus yang tadinya hening mencekam berubah jadi kayak konser mini berjalan. Semua orang lupa sama kertas larangan di kaca depan. Tapi lucunya, di balik semua itu, ada momen kocak yang bikin ngakak. Kertas besar bertuliskan larangan musik tadi masih jelas menempel di kaca depan. Jadi dari luar, kalau ada mobil lain lewat, pasti bingung banget. Lah itu bus kok ada tulisan dilarang puter lagu, tapi kok di dalam rame banget ada ondel-ondel main musik. Saking absurdnya, suasana bus berubah jadi kayak gabungan acara horor, komedi, dan konser Betawi. Di tengah keriuhan itu, ada satu bapak-bapak iseng yang nyeletuk, ondel, kamu punya izin gak? Kalau main musik harus bayar royalti loh. Semua penumpang langsung ngakak guling-guling. Ondel-ondel kecil cuma dia melotot makin gede, terus mukul gendangnya lebih kenceng. Seakan bilang, lah musik tradisional kagak pakai royalti, bang. Penumpang makin ngakak. Suasana jadi pecah total. Bus terus melaju dengan gendang ondel-ondel sebagai pengiring perjalanan. Setiap ketukan gendang kayak mengusir rasa kantuk dan tegang penumpang. Mereka ngobrol, ketawa, bahkan ada yang mulai joget kecil di kursi. Sopir pun akhirnya senyum tipis. Merasa lega karena perjalanan gak lagi terasa membosankan. Dalam hati, semua orang di bus setuju. Malam itu ondel-ondel kecil bukan cuma jadi penghibur, tapi juga pahlawan yang bikin perjalanan gelap jadi penuh tawa. Dan begitulah, suasana di bus PO Nusantara malam itu berubah total. Dari awal yang penuh keheningan horor gara-gara larangan musik, berubah jadi perjalanan gokil penuh kelucuan berkat hadirnya ondel-ondel kecil yang nekat bawa gendang. Siapa sangka, satu makhluk tradisional bisa ngalahin kebosanan yang paling mencekam. Bus PO Nusantara yang tadinya udah mulai cair suasananya gara-gara ondel-ondel kecil main gendang, mendadak bikin semua penumpang kaget lagi. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, bus itu ngerem mendadak. Ban-ban gede bergesekan sama aspal, bunyinya, skre, sampai bikin lantai bergetar. Beberapa penumpang yang lagi asik goyang di kursi hampir mental ke depan. Ada ibu-ibu yang jerit kecil sambil meluk tasnya, ada anak kecil yang jatuhin permen ke lantai, dan ada juga bapak-bapak yang langsung refleks ngucap, "Astagfirullah. Sopir, jangan bikin kaget gitu dong." Sopir cuma bisa celingukan, matanya melotot ngeliat ke arah jalan depan bus. Lampu depan bus yang putih terang itu menyinari sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Jalan tol yang tadinya mulus dan bersih, tiba-tiba berubah kayak jalan setapak di dalam hutan. Aspal yang hitam mulus berganti jadi jalan penuh lumut tebal, hijau licin, bahkan sampai ada akar-akar aneh yang melintang. Semua orang di dalam bus ikutan nengok, dan begitu mereka lihat pemandangannya, suasana langsung hening kayak ditekan tombol mute. Di depan sana, jalan benar-benar ketutup sama tanaman aneh yang ukurannya jauh lebih besar dari pohon biasa. Batangnya tinggi, penuh duri, bergerigi kayak gergaji. Daunnya lebar, warnanya hijau tua bercampur ungu, bikin suasana makin aneh. Tapi yang paling bikin semua penumpang merinding adalah bagian kepalanya. Tanaman itu punya bunga gede,
Mirip banget sama mulut karnivora. Bunganya kebuka dikit, dari sela-sela kelopaknya keluar cairan kental bening yang menetes ke tanah. Setiap tetesan kena tanah, langsung berbunyi, ces, kayak air ketemu minyak panas. Ternyata itu cairan asam. Ada penumpang yang spontan teriak, "Astagfirullah, ini apaan lagi? Kita nyasar ke kebun cabai raksasa apa gimana?" Yang lain langsung nyolot, "Mana ada cabai gede gitu, Bang? Itu MAH mirip sayur asem tapi versi horor." Semua sempat ketawa sebentar, tapi ketawanya langsung hilang begitu salah satu tanaman itu bergerak. Yes, bener-bener bergerak. Batangnya yang gede dan tebal itu meliuk pelan kayak ular raksasa. Bunyi, krak, 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 terdengar jelas waktu batangnya gesek tanah berlumut. Bunganya yang mirip mulut karnivora itu pun mengarah ke bus, seperti binatang lapar ngeliatin mangsa. Ada anak muda di kursi belakang yang refleks keluarin HP sambil gemeteran. Gila, ini kayak film zombie tanaman. Bro, jangan-jangan ini Triffids ya? Kayak di film luar negeri itu. Mendengar kata Triffids, sebagian penumpang yang doyan nonton film horor langsung tambah panik. Mereka ingat cerita lama. Tanaman karnivora raksasa yang bisa jalan, bisa nyemprot racun, dan bisa bikin manusia buta kalau kena serangannya. Salah satu penumpang bapak-bapak gemuk langsung pucat sambil bilang, "Astagfirullah, jangan-jangan bener. Ini MAH The Day of the Triffids versi nyata. Ya Allah, kenapa bus kita masuk ke dunia film?" Ondel-ondel kecil yang tadinya masih pegang gendang pun ikutan tegang. Mata melototnya kelihatan makin gede. Dia bangkit dari kursinya, berdiri di pintu bus, nyoba ngeliatin makhluk-makhluk hijau itu dari dekat. Tangannya yang kecil tetap pegang gendang. Tapi kali ini bukan buat hiburan, melainkan kayak siap-siap buat perang. Penumpang lain makin histeris, ada yang neken bel stop bus berkali-kali padahal busnya emang udah berhenti, ada juga yang teriak, "Pak sopir, mundur aja ah, mundur." Tapi sopir cuma bisa geleng-geleng. Jalan di belakang bus juga udah berubah jadi penuh akar dan tanaman liar yang gak ada tadi. Jadi bus itu sekarang kejebak. Sementara itu, suara aneh mulai terdengar dari luar. Krek, 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 kayak ada kayu dipatah-patahin. Suara itu ternyata berasal dari batang Triffids yang melangkah maju. Bayangin aja, tanaman gede bisa jalan pakai akar-akar yang kayak kaki laba-laba. Setiap langkahnya ninggalin jejak berlendir di aspal yang udah berlumut. Bunga karnivora mereka makin kebuka lebar, cairan asamnya netes makin deras. Bahkan sempat kena kap mobil sedan tua yang kebetulan parkir di pinggir jalan. Dalam hitungan detik, ket mobil itu langsung meleleh kayak lilin kena api. Penumpang di bus langsung jerit bareng. "Woi, itu cairannya korosif, bisa ngerusak mobil. Jangan sampai kena bus kita ah." Seorang mahasiswa yang duduk di kursi belakang, kelihatan pinter tapi panikan, langsung ngoceh panjang, "Ini udah jelas banget. Ini tanaman alien. Ini spesies invasive. Bro, mereka bisa nyerap energi manusia, bisa mutasi, bisa ngebasmi peradaban dunia. Kalau kita diam aja, kita semua bisa jadi pupuk kompos." Penjelasan itu bukannya bikin tenang, malah bikin penumpang makin takut. Ada ibu-ibu yang langsung nutup telinga sambil bilang, Udah jangan ngomong serem-serem, entar saya nggak bisa tidur sebulan." Di tengah kepanikan itu, ondel-ondel kecil tiba-tiba ngangkat gendangnya tinggi-tinggi. Dia masih berdiri di pintu bus, matanya melotot makin serem. Wajah merahnya kebetulan kena pantulan lampu bus, jadi kelihatan makin dramatis. Semua orang otomatis diam, penasaran apa yang bakal dia lakukan. Lalu, duum tak, gendang itu dipukul keras. Suaranya menggema, bikin semua penumpang refleks kaget. Tapi anehnya, Triffids yang lagi merayap mendekat itu langsung berhenti sejenak. Bunganya yang tadi kebuka lebar tiba-tiba kayak kaku, terus nutup dikit. Ada penumpang nyeletuk, jangan-jangan tanaman ini takut suara gendang." Semua langsung melongo. Ondel-ondel kecil pun melotot lagi, lalu pukul gendangnya lebih keras. Dum, tak, dum, tak. Triffids itu bergetar pelan, kayak lagi goyang. Penumpang malah sempat ketawa kecil. "Woi, tanamannya joget. Ini gimana sih? Serem tapi kocak." Tapi meski ada sedikit efek, ancaman belum berakhir. Jumlah Triffids makin banyak. Dari balik kegelapan hutan lumut,
Muncul puluhan batang bergerigi lain yang sama-sama ngelangkah maju. Semua mengarah ke bus Po Nusantara yang terjebak. Suasananya campur aduk. Ada yang masih bisa ketawa karena absurd, ada yang ketakutan setengah mati, ada yang udah komat kamit baca doa. Sopir bus cuma bisa ngusap wajah sambil gumam, "Ya Allah, saya niatnya cuma nyetir sampai terminal, kok jadi nyasar ke dunia film horor begini." Dan begitulah, malam yang tadinya cuma hening tanpa musik berubah jadi lebih mencekam, karena bus Po Nusantara sekarang dikepung sama pasukan tanaman karnivora Triffids yang lapar. Penumpang makin panik, ondel-ondel makin serius pegang gendang, dan semua orang sadar, ini baru awal masalah. Triffids makin dekat. Dari balik lumut dan kabut tipis di jalan itu, batang-batang mereka bergerak kayak belut jumbo yang baru keluar dari rawa. Ukurannya gede banget, lebih tebal dari tiang listrik, panjangnya meliuk-liuk ke segala arah. Setiap kali batang itu nyentuh kaca bus, langsung kedengeran bunyi, duk, 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 yang bikin semua orang di dalam bus hampir copot jantung. Kaca bus bergetar keras, kursi-kursi ikut nyelontrok, dan beberapa penumpang otomatis nutup mata sambil teriak, "Ya Allah, selamatin kita." Sopir bus, yang dari tadi tangannya masih nempel di setir, kelihatan udah pucat pasi. Keringat dingin ngalir deras di jidatnya. Dia sempat ngomong dengan suara gemeter, "Astagfirullah, ini kaca kuat nggak ya? Kalau pecah gimana?" Penumpang di belakang langsung nyaut dengan nada panik, "Jangan ngomong gitu, Pak. Kita semua jadi lalapan nanti kalau kacanya jebol." Situasi udah kayak kiamat kecil. Suara teriakan, tangisan, dan doa bercampur jadi satu. Ada ibu-ibu yang sampai baca Yasin pakai suara keras banget. Ada anak muda yang sibuk live Instagram meski tangannya gemeter, sambil ngomong, "Guys, gue sumpah lagi di tengah dunia Triffids, ini bukan editan. Kalau gue nggak balik, tolong ingat gue sebagai content creator sejati." Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu makhluk yang justru tampil beda. Ondel-ondel kecil. Wajahnya tetap merah merona, matanya melotot kayak biasa, tapi kali ini auranya kayak lebih gagah. Dia nggak lagi duduk manis di kursi. Perlahan-lahan, dia maju ke pintu bus. Suasana di dalam langsung agak hening, semua mata fokus ke arah dia. Bahkan si sopir sempat nengok dikit dari kaca spion, penasaran apa yang mau dilakuin sama boneka raksasa ini. Ondel-ondel itu bawa gendang kecilnya, terus tiba-tiba dia mulai tabuh keras-keras. Suaranya nyaring, menghentak, menggema ke seluruh kabin bus. Dum, ta, dum, ta. Bunyi gendang itu saking kerasnya bikin dada semua penumpang ikutan bergetar. Suaranya tembus keluar bus, kayak speaker konser dangdut yang volumenya diputer sampai mentok. Yang terjadi setelah itu, bikin semua orang gak percaya. Batang-batang Triffids yang tadinya brutal ngegebukin kaca bus, tiba-tiba mendadak berhenti. Kepala bunga karnivora mereka sempat ngedongak, terus meliuk pelan kayak lagi goyang. Batang-batang gede itu malah jadi kayak nyawer goyang. Gerakannya udah gak seserem tadi, tapi lebih mirip penonton dangdut di kampung pas ada orkes malam minggu. Penumpang di dalam bus melongo. Ada yang sempat ngomong, "Woi, ini tanaman apa penonton hajatan sih? Kok joget?" Ada juga anak kecil yang ketawa ngakak sambil teriak, "Mama ah, tanamannya disco." Suara gendang makin keras. Dum, ta, dum, ta. Triffids makin goyang. Ada yang liuk ke kiri, ada yang ke kanan, ada juga yang muter-muter kayak spinner rusak. Bahkan cairan asam yang tadi netes deras, sekarang malah kayak cipratan air pas orang lagi joget terlalu heboh. Memang masih bahaya sih, tapi suasana berubah total. Dari horor jadi absurd. Penumpang yang tadinya histeris ketakutan, satu persatu mulai ke bawah suasana. Ada ibu-ibu yang tadinya baca doa, mendadak tangannya ikut goyang kecil di udara sambil masih komat kamit. Ada bapak-bapak yang tadi pucat pasi, sekarang malah tepuk tangan kayak lagi nonton konser koplo di alun-alun. Anak-anak muda yang panikan barusan, sekarang malah rekam TikTok sambil joget kecil di kursi. Bayangin aja, suasana bus itu sekarang campuran antara konser dangdut, acara hajatan, sama film horor. Lampu kabin kedip-kedip karena bus sempat keguncang, dan kedipan itu malah bikin suasana kayak disco dadakan. Satu penumpang nyeletuk dengan suara kenceng, ini kayak konser Nela Harisma lawan Godzilla. Hahaha. Semua yang sempat tegang malah pecah ketawa. Sopir bus masih berusaha tenang,
Tapi akhirnya dia juga nggak tahan. Bibirnya gemeteran, antara mau nangis atau mau ketawa. Dia nyoba ngomong, "Ya Allah, ini kejadian nyata atau saya kebanyakan minum kopi?" Ondel-ondel kecil tetap fokus. Gendangnya dipukul makin cepat. Irama berubah kayak koplo remix. Dumtak 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 tak. Semakin lama semakin variatif. Triffids makin goyang liar, kayak lagi ikutan kontes joget. Bahkan ada satu Triffids yang tiba-tiba ngegebrak tanah pakai batangnya kayak kaki drum set. Seolah-olah jadi bagian dari musik. Semua penumpang di bus sampai ngakak campur ngeri. Wai, Tanemannya jadi drummer tambahan. Suasana makin kacau. Ada penumpang yang udah lupa sama ketakutannya, langsung copot sandal terus diangkat-angkat kayak glow stick. Ada anak kecil yang teriak, lagi, joget lagi. Tapi ada juga beberapa penumpang yang tetap serius. Masih khawatir? Jangan kebanyakan ketawa, entar tiba-tiba Tanemannya ngamuk lagi gimana? Triffids di luar bus makin banyak yang berdatangan. Dari kegelapan hutan, puluhan batang lain ikut merayap. Tapi bukannya langsung menyerang, mereka malah ikut nonton. Beneran kayak lagi ada panggung dangdut di tengah jalan tol. Bus Po Nusantara jadi pusat perhatian, ondel-ondel kecil jadi bintang utama. Irama gendangnya makin semangat, kayak punya tenaga super. Ada satu momen kocak ketika seekor Triffids yang paling gede, tingginya hampir nyentuh papan reklame di pinggir jalan, tiba-tiba ngibasin batangnya kayak kipas. Akibatnya, papan reklame yang isinya iklan minuman energi langsung roboh. Tapi yang bikin ngakak, papan itu jatuh pas banget di samping bus, terus lampunya masih nyala dengan tulisan, "Tambah tenaga, jangan takut capek." Semua penumpang teriak bareng, iklannya cocok banget sama situasi sekarang. Walau suasana berubah jadi absurd, rasa takut itu tetap ada di dasar hati semua orang. Karena mereka sadar, Triffids ini bisa berubah kapan aja. Kalau suara gendang berhenti, mungkin mereka bakal balik ganas. Jadi penumpang ada yang teriak, "Ondel, jangan berhenti ya, tabuh terus sampai subuh juga gak apa-apa." Yang lain malah nyaut, "Betul, nanti kita kasih kamu kontrak jadi artis koplo nasional." Akhirnya suasana di dalam bus jadi campur aduk banget. Setengahnya panik, setengahnya terhibur. Kayak gabungan horor, komedi, dan konser dangdut. Dan semua itu terjadi karena satu hal yang gak pernah disangka. Gendang kecil ondel-ondel mampu bikin tanaman karnivora alien joget kayak lagi konser koplo. Ondel-ondel raksasa itu masih berdiri terpaku di tengah hutan mutasi bercahaya. Matanya menyipit menatap papan hologram yang perlahan berputar, menampilkan huruf demi huruf yang berkilau biru kehijauan. Apa itu royalti? Awalnya ia mengira papan itu hanyalah semacam trik sulap dari peri hutan, atau mungkin permainan cahaya dari tumbuhan bioluminescen yang tumbuh subur di sekelilingnya. Namun, semakin lama diperhatikan, semakin jelas bahwa tulisan itu seperti ingin mengajaknya berbicara, seakan-akan ada pesan khusus yang harus ia pahami. Ia menggaruk kepalanya yang besar, rambut ijuk bergoyang, lalu bergumam pelan. "Royalti? Apaan lagi tuh? Nama makanan? Nama tarian? Atau nama raja di negeri entah berantah?" Suaranya bergema pelan, membuat kawanan kunang-kunang bercahaya beterbangan kocar-kacir. Namun belum sempat ia melanjutkan pikirannya, dari arah pepohonan yang tinggi terdengar suara langkah berat duk, duk, duk. Seperti seseorang atau sesuatu yang besar sedang mendekat. Ondel-ondel menoleh, tubuhnya sedikit mundur. Lalu dari balik semak muncul sosok makhluk tanaman aneh dengan bunga berbentuk corong raksasa di kepalanya. Makhluk itu ternyata Audrey II, sang tanaman karnivora yang terkenal suka melahap apa saja. Audrey II membuka mulut lebarnya, gigi tajam berkilau di bawah sinar bulan, seakan siap menerkam ondel-ondel kapan saja. "Waduh, jangan bilang dia mau makan gue," teriak ondel-ondel, kakinya goyah, namun anehnya, bukannya menyerang, Audrey II justru berhenti tepat di depan panggung alam yang terbentuk dari batu lumut, lalu ikut melirik papan hologram yang melayang di udara. Audrey II membaca tulisan itu sambil menggerakkan bibirnya dengan suara serak. "Royalti, HM, menarik." Ondel-ondel terkejut setengah mati. "Hah? Jadi lu bisa baca juga, Dre?" katanya dengan suara lantang. Audrey II menoleh sambil senyum sinis. "Tentu saja, kawan. Aku mungkin rakus, tapi aku bukan bodoh. Aku pernah mendengar kata royalti itu.
Katanya, itu semacam hadiah, semacam bayaran yang diberikan kepada pencipta ketika karyanya dipakai orang lain. Misalnya musik, lagu, atau cerita seperti yang sedang kau bawakan di sini. Nah, yang kasih bayaran biasanya bukan sembarang orang, tapi lewat lembaga. Ada namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Dan di atasnya ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Mereka yang urus semua itu, supaya para pencipta nggak rugi. Jadi kalau ada hotel mutasi di hutan ini misalnya, terus mereka putar lagu dari penyanyi tertentu, nah penyanyinya dapat bagian uang, itulah yang disebut royalti. Mendengar penjelasan itu, ondel-ondel langsung melongo. Ia merasa kepalanya hampir berputar 7 keliling. Serius? Dre? Jadi selama ini kalau ada orang nyanyi, terus lagu mereka diputar di radio, televisi, atau bahkan hotel, ada duit yang ngalir buat si penyanyi atau penciptanya? Bukannya itu cuma hiburan gratis? Tanyanya polos. Audrey II tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema sampai dedaunan bergoyang. Hahaha. Itulah salah kaprah yang sering bikin para pencipta rugi, sobat ondel. Hiburan itu memang buat dinikmati, tapi keringat dan jerih payah penciptanya jangan dilupakan dong. Bayangin aja, bikin satu lagu butuh waktu, tenaga, ide, bahkan air mata. Masa hasil kerja keras itu boleh diambil orang seenaknya? Nah, royalti itu ibaratnya apresiasi sekaligus perlindungan supaya karya tetap dihargai. Ondel-ondel mengangguk-angguk. Wajahnya mulai serius. Ia duduk bersila di atas tanah. Cahaya dari jamur bercahaya menyinari wajah kayunya yang penuh tanda tanya. Ia mulai membayangkan kalau dirinya bercerita keliling kampung, menari dengan musik, lalu ada orang lain diam-diam rekam, terus diputar di tempat ramai tanpa izin. Berarti, kalau gue tampil, terus cerita gue direkam lalu diputar di acara lain tanpa ngomong dulu ke gue, itu termasuk ngambil hak, ya? Tanyanya hati-hati. Audrey II mendekat, wajahnya semakin besar di depan ondel-ondel, suaranya berat namun jelas. Betul sekali. Dan disitulah LMKN dan LMK bekerja. Mereka punya daftar karya, punya sistem pencatatan. Kalau ada yang pakai karya tanpa izin, mereka bisa menagih. Lalu hasilnya dibagikan ke pencipta sesuai porsi. Semua jadi adil. Perlahan, di layar hologram mulai muncul gambar-gambar ilustrasi. Ada seorang penyanyi yang sedang tampil di atas panggung, lalu di sebelahnya ada sebuah hotel mewah dengan lampu kristal berkilauan. Dari hotel itu keluar simbol-simbol uang yang kemudian bergerak menuju penyanyi lewat jalur bercahaya, seakan menunjukkan aliran royalti. Ondel-ondel terkesiap. Wah, keren banget, jadi kayak ada jembatan cahaya gitu. Jadi nggak ada lagi cerita orang kerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Audrey II menimpali, idealnya begitu. Tapi kenyataannya, masih banyak yang belum ngerti. Ada yang sengaja, ada juga yang nggak tahu. Makanya tugas kita sebagai pencerita, sebagai makhluk yang suaranya didengar, adalah menjelaskan ke semua orang bahwa royalti itu penting. Ondel-ondel terdiam sejenak, lalu menepuk jidatnya keras-keras. Astagfirullah, pantesan banyak seniman yang suka curhat, bilang karyanya dipakai sana-sini tapi dia nggak dapat apa-apa. Jadi bukan mereka pelit, tapi memang haknya belum dikasih. Audrey II mengangguk sambil menguap lebar. Nah, itu baru betul. Royalti itu bukan sekadar uang, tapi juga soal penghargaan, soal hak moral, soal rasa adil. Bayangin aja kalau nggak ada royalti, orang jadi malas bikin karya. Kalau seniman berhenti berkarya, dunia jadi sepi, nggak ada lagu, nggak ada cerita, nggak ada tarian. Apa jadinya hidup kalau tanpa seni? Cahaya papan hologram semakin terang, kini menuliskan kata, ingatlah, karya adalah nyawa. Royalti adalah oksigen bagi pencipta. Tulisan itu membuat bulu kuduk ondel-ondel berdiri. Ia merasakan getaran halus di dadanya, seperti ada suara gaib yang ikut menguatkan pesan itu. Sambil menatap Audrey II, ia berkata dengan mantap, kalau begitu, mulai sekarang gue juga harus jadi pencerita yang ngajarin soal ini. Biar anak-anak kecil, orang-orang kampung, sampai para pengelola tempat hiburan tahu pentingnya royalti. Jangan sampai karya dianggap angin lalu. Audrey II tersenyum lebar, giginya berkilau. Nah, itu baru sahabat sejati para seniman. Ingat, sobat ondel, dunia butuh lebih banyak yang paham,
bukan lebih banyak yang abai. Setelah melalui perdebatan panjang tentang apa itu royalti, bagaimana peran LMK, lembaga manajemen kolektif, serta bagaimana ondel-ondel yang awalnya hanya tahu musik dari panggung rakyat mulai tercerahkan tentang dunia hak cipta, kini suasana hutan mutasi bercahaya berubah semakin ramai. Dari balik pepohonan berwarna ungu yang daunnya bisa menyala jika disentuh, tiba-tiba muncul layar hologram baru, lebih besar dari sebelumnya, dengan tulisan berkilau, "Lalu, siapa yang berhak mendapatkan royalti?" Pertanyaan ini membuat ondel-ondel raksasa semakin penasaran. Ia menggaruk kepalanya yang berhias mahkota kain khas Betawi, sembari menoleh ke arah para makhluk hutan mutasi. Mulai dari burung bercahaya, rusa berekor 3, hingga bunga-bunga yang bisa menyanyi. Mereka semua ikut memperhatikan dengan seksama, seakan topik royalti bukan hanya urusan manusia, melainkan juga sebuah prinsip keadilan universal. Audrey II yang sejak tadi ikut menari dan menggoyangkan daunnya kini mendadak bersuara keras. Royalti itu hak yang diberikan kepada pencipta dan pemilik karya ketika karya mereka dipakai, diputar, atau dinyanyikan, serunya dengan nada tegas. Ondel-ondel mengangguk-angguk, tetapi dalam hatinya masih muncul banyak pertanyaan. Kalau begitu, katanya sambil menepuk dada besar dari anyaman bambunya, siapa sebenarnya yang disebut pencipta? Apakah hanya orang yang menulis lagu? Atau juga penyanyi yang membawakan lagu itu? Suasana hutan mutasi semakin hidup, karena setiap pertanyaan ondel-ondel seakan memicu pancaran cahaya baru dari pohon-pohon bioluminesen di sekitarnya. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh, lalu muncullah hologram berbentuk kitab besar, dengan judul, UU Hak Cipta, yang berkilau keemasan. Kitab hologram itu terbuka perlahan, menampilkan isi pasal demi pasal yang melayang di udara. LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, muncul dalam bentuk hologram manusia bercahaya, mengenakan jas rapi, seolah seorang profesor. Ia menjawab, pencipta itu adalah orang yang membuat karya. Misalnya penulis lagu, pencipta musik, pengaransemen. Sedangkan penyanyi disebut sebagai performer, mereka juga punya hak, yang disebut hak terkait. Nah, LMK lah yang mengelola hak cipta dan hak terkait ini, agar semua yang berhak mendapatkan bagian royalti. Ondel-ondel ternganga mendengar penjelasan itu. Jadi, penyanyi dapat, pencipta lagu dapat, bahkan pemilik rekaman juga dapat? Wah, banyak sekali ya. Audrey II tertawa geli, daunnya bergoyang sambil berkata, tentu saja. Makanya ada sistem pembagian royalti. Misalnya, kalau sebuah lagu diputar di hotel, restoran, atau dipakai di film, maka ada bagian yang masuk ke pencipta lagu, ada bagian untuk penyanyi, ada juga untuk produser rekaman. Semua itu dihitung berdasarkan ketentuan LMK yang sudah diakui pemerintah. Makhluk hutan lain pun ikut menyahut. Seekor kupu-kupu bercahaya bertanya dengan suara melengking. Kalau begitu, bagaimana caranya mereka tahu lagu mana saja yang diputar, dan di mana dipakainya? Hologram LMKN menjawab dengan sabar, ada sistem pelaporan dan teknologi pemantauan. Hotel, radio, televisi, bahkan platform digital diwajibkan melaporkan lagu apa yang mereka putar. Dari laporan itulah LMK menghitung berapa besar royalti yang harus dibagikan. Jadi, ini bukan sekadar soal uang, tapi juga tentang transparansi dan keadilan bagi para pencipta. Mendengar itu, ondel-ondel semakin semangat. Ia berdiri tegak, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu berseru, kalau begitu, adil sekali. Tidak ada lagi yang namanya pencipta karya dilupakan. Semua yang sudah berkeringat, semua yang sudah menabur ide, semuanya mendapatkan haknya. Sorak-sorai pun terdengar dari seluruh penjuru hutan mutasi. Burung bercahaya berputar-putar di langit, bunga-bunga menyanyi lebih keras, bahkan tanah bergetar seakan memberi tepuk tangan. Namun, dari balik pepohonan, muncullah bayangan hitam. Seekor makhluk mutasi mirip rubah raksasa, dengan 3 mata dan suara serak, mendekat perlahan. Ia berkata, tapi, bagaimana dengan orang yang asal comot lagu, lalu bilang itu karyanya? Bukankah banyak yang begitu? Semua makhluk hutan terdiam. Ondel-ondel menoleh, wajahnya serius, lalu bertanya pada hologram LMKN. Benar juga, bagaimana jika ada yang mencuri karya orang lain? Hologram itu menjawab dengan tenang, itulah sebabnya ada perlindungan hukum.
Hak cipta itu otomatis melekat sejak karya tercipta, tanpa perlu didaftarkan. Tapi kalau mau lebih kuat, pencipta bisa mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI. Jika ada yang mengaku-ngaku, maka bisa diproses secara hukum. Bahkan, ada sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar. Jadi jangan takut, para pencipta dilindungi. Ondel-ondel tampak kagum. Ia menepuk-nepuk dadanya sendiri, lalu berbisik, "Jadi, kalau aku menciptakan lagu Betawi versi baru, lalu aku nyanyikan di pasar malam, aku pun punya hak cipta." Audrey II langsung menyahut sambil tertawa, "Betul sekali. Selama itu ciptaan orisinalmu, kamu berhak mendapatkan perlindungan. Dan kalau nanti lagumu dipakai orang lain, kamu bisa mendapat royalti juga." Sorakan makin riuh. Kali ini, hologram menampilkan simulasi pembagian royalti. Di layar udara, muncul sebuah contoh, lagu, Jakarta Gemerlap, diputar di hotel. Lalu grafik hologram menampilkan pembagian, 50% untuk pencipta lagu, 25% untuk penyanyi, 25% untuk produser rekaman. Angka-angka itu melayang seperti kembang api bercahaya. Semua makhluk hutan bertepuk tangan, seakan sedang menonton pertunjukan akbar. Ondel-ondel pun mulai paham. Matanya berbinar, wajahnya yang tadinya bingung kini berubah penuh semangat. Ia menoleh ke arah semua makhluk hutan dan berseru lantang, "Wahai sahabat-sahabatku, mulai hari ini aku akan menjaga setiap lagu, setiap cerita, dan setiap karya. Tidak boleh ada lagi yang meremehkan hasil karya orang lain. Royalti bukan sekadar uang, melainkan penghormatan kepada jerih payah pencipta." Audrey II melompat ke panggung alami dari batu besar, mengibaskan daunnya, lalu bernyanyi. Anehnya, lagu yang ia nyanyikan bukan lagu biasa, melainkan lagu ciptaan makhluk hutan sendiri. Setiap baitnya tentang keindahan hutan, tentang cahaya bioluminesen, tentang keadilan bagi semua ciptaan. Suara itu bergema, dan tiba-tiba hologram LMKN tersenyum. Begitulah, karya yang jujur, karya yang tulus, akan selalu hidup. Dan ingat, royalti adalah cara dunia menghargai karya itu. Semua makhluk bersorak. Ondel-ondel menari, Audrey II ikut menggoyangkan batangnya, kupu-kupu bercahaya berputar seperti lampion hidup. Suasana hutan mutasi malam itu seperti pesta. Namun di balik kegembiraan, ondel-ondel tahu bahwa perjalanan memahami royalti belum selesai. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, masih banyak rahasia tentang hak cipta yang harus ia pelajari. Tapi satu hal sudah pasti, ia kini tidak lagi bingung. Ia sudah mengerti siapa yang berhak mendapatkan royalti, dan mengapa sistem itu begitu penting bagi kelangsungan karya seni. Sementara ondel-ondel raksasa masih berdiri di tengah hutan mutasi bercahaya itu, papan hologram terakhir perlahan memudar dan berubah menjadi pancaran cahaya berwarna emas. Tulisan besar muncul, "Royalti adalah bentuk penghargaan, bentuk terima kasih, dan bentuk keadilan untuk para pencipta karya." Teks itu bergulir perlahan seperti mantra sakral, membuat pepohonan berpendar semakin terang, sementara burung-burung bercahaya terbang beriringan membentuk formasi indah di langit malam. Suasana berubah begitu magis, seolah seluruh isi hutan menyetujui pesan tersebut. Ondel-ondel raksasa menoleh ke kanan dan kiri, melihat Audrey II yang kini duduk bersila, tenang, tidak lagi menganga lapar, melainkan ikut mengangguk-angguk seakan mengerti bahwa karya seni, baik musik, tarian, maupun cerita, memang harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Di kejauhan, layar hologram menampilkan contoh nyata. Seorang musisi jalanan sedang menyanyi di bawah lampu kota, lalu lagunya direkam dan dimainkan di radio tanpa izin. Namun ketika akhirnya ada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang membantu, ia mulai menerima royalti setiap bulan. Senyum bahagia si musisi terpancar, dan keluarganya bisa makan layak dari jerih payah suaranya. Ondel-ondel raksasa menatap layar itu dengan penuh rasa haru. Ia sadar, bukan soal uang semata, tapi soal keadilan, agar setiap pencipta merasa bahwa keringatnya tidak sia-sia. Audrey II bahkan meneteskan getah bening dari matanya, mirip air mata, menandakan bahwa bahkan makhluk rakus sekalipun bisa belajar arti berbagi dan menghargai karya orang lain. Panggung teater tua yang tadi sunyi, kini berubah menjadi aula besar penuh penonton holografis. Mereka bertepuk tangan sambil berseru, "Hidup para seniman! Hidup pencipta karya!"
Sorot lampu menyorot wajah ondel-ondel, dan ia diberi mikrofon kristal bercahaya. Dengan suara berat dan berwibawa, ia berkata, "Saudara-saudara, royalti bukan hanya angka. Royalti adalah doa yang mengalir dari setiap penikmat karya untuk penciptanya. Royalti adalah hak, bukan belas kasihan." Kata-katanya menggema ke seluruh ruang, keluar dari teater, menembus hutan, bahkan terdengar ke desa-desa di kejauhan. Anak-anak yang tadinya menari di luar ikut berlarian ke dalam, melihat pancaran cahaya emas itu. Mereka ikut mengucapkan kata royalti dengan penuh semangat, seolah sudah menjadi bagian dari ingatan kolektif. Tiba-tiba, langit hutan terbuka seperti tirai. Dari atas, bintang-bintang membentuk tulisan raksasa, LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Huruf-huruf itu tidak hanya sekadar nama, tapi berubah menjadi jalan bercahaya yang menghubungkan bumi dengan langit. Ondel-ondel raksasa melangkah maju, melewati jalan itu, sambil mengangkat tangannya yang berisi buku catatan. Dalam buku itu tertulis nama-nama pencipta lagu, musisi, penulis, pelukis, hingga penari. Setiap nama berpendar seperti bintang kecil, menandakan bahwa karya mereka kini terhubung, terlindungi, dan mendapat bagian dari cahaya keadilan. Audrey II ikut berjalan di sampingnya, tidak lagi sebagai pemangsa, melainkan sebagai penjaga, membawa biji-biji tanaman bercahaya untuk ditanam di sepanjang jalan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak makhluk hutan ikut bergabung. Ada peri-peri dengan sayap transparan yang menyanyikan lagu rakyat, ada kuda bercahaya yang berlari membawa genderang tradisional, ada bahkan zombie gargantuar yang dulu menakutkan kini membawa papan bertuliskan, "Aku pun mendukung hak cipta." Semua bergabung, menandakan bahwa bahkan dunia fantasi pun mengakui pentingnya royalti. Ondel-ondel raksasa merasa dadanya hangat, tidak lagi bingung seperti saat awal cerita. Ia kini paham bahwa royalti bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan soal menghormati perjalanan panjang para pencipta karya agar mereka terus bisa berkarya untuk dunia. Dan akhirnya, perjalanan itu sampai di ujung panggung besar, di mana sebuah gerbang kristal raksasa menanti. Gerbang itu berukir tulisan, "Keadilan bagi semua pencipta karya." Ondel-ondel berdiri tegak, menoleh sekali lagi kepada para penonton holografis, lalu membungkuk memberi hormat. Tepuk tangan menggema begitu keras, seakan ribuan hati bersatu dalam satu irama penghargaan. Audrey II meletakkan bunga bercahaya di kaki ondel-ondel, sebagai tanda rekonsiliasi dan persahabatan. Dengan langkah penuh keyakinan, ondel-ondel melangkah masuk ke gerbang itu, meninggalkan cahaya yang terus menyala di belakangnya. Sahabat semua, dari cerita ini kita belajar bahwa royalti adalah wujud nyata penghargaan terhadap pencipta karya seni dan budaya. Sama halnya seperti ondel-ondel raksasa yang akhirnya memahami arti royalti, kita pun di dunia nyata harus belajar menghormati, mendukung, dan menjaga karya-karya seni dengan cara yang benar. Jangan sampai jerih payah para seniman hanya jadi hiburan tanpa imbal balik, karena dari sana mereka hidup dan terus berkarya untuk kita semua. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat bahwa seni bukan sekadar hiburan, tapi juga sumber kehidupan, doa, dan penghubung hati antar manusia. Dan seperti kata ondel-ondel, royalti bukan sekadar angka, tapi bentuk doa dan penghargaan. Mari kita dukung terus karya anak bangsa, hormati hak cipta, dan sebarkan kebaikan lewat seni. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta tulis sholawat dan asal daerah kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Kilauan.